Ada satu quote yang sangat terkenal dari Einstein, yaitu bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu. Maksudnya apa? Kalau kalian main dadu kan nomor berapapun yang kamu dapat itu kan kebetulan. Saya pengen nomor 6 ini, kamu gelundung ke dapatnya 1. Nah, itu main dadu kan begitu. Maksudnya apa Tuhan tidak sedang bermain dadu ini? Alam semesta ini dengan segala rumus, aturan, sunatullahnya itu memang didesain, ditata, diatur. Dia tidak muncul begitu saja. Allah tidak iseng. Bahasanya Al-Quran kan, biar ada Qurannya ya. Iya. Katanya Allah kan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa kamu anggap aku menciptakan kalian semua itu iseng? Enggak. Kalau iseng itu kan kayak kebetulan. Enggak. Tuhan tidak sedang bermain dadu. Allah bikin apapun itu dari yang besar-besar sampai yang paling kecil. Itu ada desainnya, ada tujuannya. Tidak kebetulan. Nanti para filosof muslim kan sebelumnya banyak ngomong ini, betapa bumi ini sangat cocok untuk manusia, sangat sesuai untuk manusia, segalanya klop untuk kehidupan manusia. Itu pasti tidak kebetulan. Kalau kebetulan tidak semuanya, sedikit-sedikit, tapi ini semuanya cocok, pelek untuk hidup kita. Berarti apa? Tuhan tidak sedang main dadu. Di alam semesta ini ada rumus-rumusnya, ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Nah, ilmuwan itu tugasnya apa? Belajar rumus-rumus ini loh, belajar desain-desain ini loh. Kalau bahasa agama, memahami sunnatullah, termasuk tentang relativitas, tentang gravitasi. Ini kan semua namanya sunnatullah. Ilmuwan mengungkap ini. Cuma sains dapat jaya hanya dalam atmosfer kebebasan berbicara. Kalau ini sudah umum bahwa ya untuk pengembangan sains perlu kebebasan. Kalau terlalu banyak kekangan ya sains tidak akan berkembang. Nah, ini yang ketiga unik dari Einstein. Untuk menunjukkan kamu paham benar apa tidak tentang sesuatu, katanya Einstein, kalau engkau dapat menjelaskannya kepada anak usia 6 tahun, berarti engkau sendiri sudah memahaminya. Itu kalimatnya salah. Jadi, kalau engkau sudah bisa menjelaskan pada anak umur 6 tahun, berarti kamu sudah paham. Kalau belum, berarti belum. Jadi kalau kamu baca buku, tutup buku ini, terus adikmu yang 6 tahun dipanggil, tak jelasin ya dik, bukunya tadi. Kok adikmu paham? Berarti kamu sudah paham benar isinya buku. Karena kamu paham menggunakan kalimatmu sendiri dan anak kecil aja paham, berarti kamu memang sudah paham benar. Kalau enggak, ya enggak. Einstein itu ada anekdotnya, saya nulis di Filosof Juga Manusia, itu kan banyak anekdot tentang Einstein. Salah satunya waktu dia menjelaskan teori relativitas yang rumit itu pada orang yang biasa, yang susah dijelaskan, tidak paham-paham. Akhirnya Einstein menjelaskan relativitas itu gini loh. Bandingkan antara kamu duduk di kompor selama 1 menit dengan duduk jejer cewek cakep selama 1 menit. Waktunya sama-sama 1 menit, tapi rasanya jauh beda. Loh, itu namanya relatif gitu loh. Nah, itu kan penjelasan simpel kayak gini kan orang langsung paham. Tapi kalau dijelaskan pakai teori-teori, pakai rumus-rumus, orang puyeng. Jadi cirinya kamu paham apa enggak, bisa enggak kamu jelaskan pada anak umur 6 tahun. Kalau anak umur 6 tahun itu berarti SD ya, SD kelas 1 apa TK besar sebelum SD. Kalau anak kecil aja paham, itu berarti kamu paham bener. Kalau sama temenmu sama-sama sak kelas ya enggak heran kalau dia paham. Tapi kalau pada anak umur 6 tahun kamu bisa menjelaskan, itu luar biasa. Oke.
terus. Kalau ini tentang pendidikan, masih panjang. Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi. Kalau tadi kan sainnya sudah, sekarang pendidikannya. Namun suluh yang harus engkau nyalakan. Ini nasihatnya Einstein ya. Besok kalau kalian jadi guru, jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer yang harus kamu isi dengan macam-macam, tapi dia adalah suluh. Suluh itu obor yang harus engkau nyalakan. Jadi engkau sukses kalau muridmu menyala. Menyala berarti apa? Akalnya hidup, intelijensinya jalan untuk menghadapi kehidupannya. Nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta, tapi pada melatih akal untuk berpikir. Jadi bukan menanamkan data-data tiap hari. Kalau itu muridmu baca buku sudah ketemu, mungkin lebih bagus dari penjelasanmu. Tapi latihlah muridmu untuk bisa menyala, bisa berpikir. Dan itu sebenarnya kombinasi tidak bisa didapat hanya dari sekolah, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah, namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya. Oke, kalau ini pandangannya tentang pendidikan yang lain. Apa yang diberikan sebagai pelajaran, terimalah sebagai anugerah, bukan sebagai tugas. Jadi belajar itu anugerah. Banyak orang yang tidak sadar untuk mau belajar. Kita yang dianugerahi belajar kadang-kadang menganggap belajar itu tugas. Ini yang membuat kuliah itu berat. Disuruh masuk 75% aja beratnya luar biasa. Kenapa? Kamu anggap itu tugas. Kalau kamu anggap anugerah, tidak pakai aturan-aturan gitu, tetap kamu kuliah. Orang tuamu dulu sejak kecil sampai pontang-panting nyuruh kamu belajar gitu kan. Ayo belajar. Seolah-olah itu tugas, padahal itu anugerah. Kalau itu anugerah kan kita nikmati, tanpa harus disuruh-suruh. Maka katanya Einstein, rumusnya apa biar kamu rajin? Anggaplah belajar itu sebagai anugerah. Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas, tapi sebagai satu kesempatan berharga untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa, untuk kebahagiaanmu dan keuntungan masyarakat di mana karyamu nantinya berkaitan. Jadi, ketika kamu belajar, ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan untuk jadi yang bahagia dan yang bermanfaat. Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan. Ilmu itu, setiap ilmu yang kamu temukan, sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara, orang yang gelap. Begitu tahu, kamu lepas, kamu terang sekarang. Tidak lagi gelap. Maka ilmu punya fungsi pembebasan. Setiap kali kamu paham sesuatu, satu belenggumu lepas. Oke. Nah, yang terakhir tentang pendidikan, katanya Einstein, setiap orang itu jenius. Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu jenius, kalau Einstein bilang semua orang jenius. Namun kalau engkau menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh. Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu jenius kalau ketemu bakatnya, ketemu kemampuannya masing-masing. Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon, ya dia DO terus mesti. Ya, nilainya E terus pasti. Nah, kesalahannya di situ sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam sehingga nilaimu kok E terus ini. Berarti
Mungkin kamu keliru milih kolamnya, bakatmu tidak di situ. Atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah. Ya. Jadi di dunia yang lain, loh iya loh, ke kuliah itu kan ya cuma kelembagaannya. Yang wajib kan cari ilmunya. Mungkin kamu gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu. Belajarmu mungkin pakai jalur yang lain, mungkin. Jadi, dan karena bukan jiwamu, akhirnya kan kamu terus kuliah pontang-panting, bijine terus. Dan kamu terus merasa jadi orang tidak berguna, merasa jadi orang bodoh. Padahal mungkin salah sawahnya saja, salah kolamnya saja. Kamu tidak sadar bahwa kamu ikan, tapi kamu kuliah di penerbangan. Ya kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan. Karena kamu kuliah di penerbangan, tidak nyambung. Nilaimu yo E terus. Nah, jadi itu nasihat dari Einstein.